Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur dengan memujinya atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kembali Allah mudahkan dalam kebaikan di dalam agama ini. Semoga Allah memberkahi dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran kita akan melanjutkan pelajaran kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana kitab ini sekali lagi jawaban dari Al-Imam Ibnul Qayyim terkait dengan pertanyaan yang dipertanyakan kepada beliau tentang kemaksiatan atau seorang yang terbelenggu dengan kemaksiatan, dengan ketergelinciran yang dia lakukan. Dia mengetahui itu adalah kejelekan dan sulit untuk melepaskan diri darinya. Maka si penanya meminta nasihat kepada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bagaimana nasihat untuk bisa jalan keluar dari terbelenggu dirinya dalam maksiat ini. Dan inilah kitab yang menjadi jawaban Al-Imam Ibnul Qayyim atas pertanyaan tersebut. Dan di antara bagian daripada jawaban, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang dampak buruk dari dosa dan maksiat, di mana dengan kita mengetahui dampak buruk dosa dan maksiat, diharapkan itu dapat menjadi cambukan bagi diri untuk meninggalkan dosa dan maksiat tersebut. Karena akal kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengedepankan apa-apa yang bermanfaat dan menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang membawa keburukan bagi diri kita. Maka pengetahuan seseorang tentang akibat buruk perbuatan yang dia lakukan diharapkan dapat menyadarkan diri untuk segera bergegas meninggalkan kubangan maksiat yang dia tenggelam dan bergelut di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Telah kita lewati beberapa penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dari dampak buruk akibat dosa dan maksiat. Kita akan lanjutkan di antara akibat dan dampak buruk tersebut. Yang ke-44, di antara dampak buruk dosa dan maksiat, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa min a'dhami uqubatiha annaha tujibul qati'ata bainal abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Dampak buruk dosa dan maksiat mengakibatkan putusnya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Putusnya hubungan antara hamba dengan Allah. Karena maksiat itu akhirnya menghalangi dan menjadi tembok yang besar, yang tebal, menghalangi seorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam, wa idza waqa'atil qati'atu in qata'at anhu asbabul khair. Dan kalau telah terjadi putusnya hubungan kedekatan dia dengan Allah, maka sebab-sebab kebaikan pun akan menjauh darinya, akan meninggalkannya, dan justru dia akan tersambung dan dekat dengan sebab-sebab keburukan, ya. Fa ayyu falahin wa ayyu rakha'in wa ayyu aishin liman inqata'at anhu asbabul khair wa quti'a ma bainahu wa baina waliyhi wa maulah alladhi la ghinan lahu anhu tarfata ain. Maka keberuntungan, keluasan dan kehidupan seperti apa tidak bisa dibayangkan kalau kehidupan itu jauh dan terputus dari sebab-sebab kebaikan. Terputus hubungan antara dirinya dengan Allah yang melindunginya, yang menjadi pembimbingnya, yang menginginkan kebaikan baginya, yang dia sangat butuh
akan karunia-Nya dan tidak bisa lepas darinya walaupun sekejap mata. Maka sekali lagi, ini diantara dampak buruk dosa dan maksiat, memutuskan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sebab putusnya hubungan ini seorang hamba tidak diberikan taufik kepada sebab-sebab kebaikan, tidak dibimbing kepada sebab-sebab kebaikan untuk dia melakukan kebaikan dan berada pada kebaikan, dan justru dia dihempaskan untuk dekat pada sebab-sebab keburukan. Maka kehidupan seperti apa yang akan didapatkan oleh orang yang seperti ini, yang Allah SWT putus dan jauhkan dari sebab-sebab kebaikan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian membawakan perkataan sebagian para ulama salaf terdahulu. Beliau mengatakan, ra'aitul abda mulqa bainallah subhanahu wa ta'ala wa baina syaitan. Aku melihat seorang hamba itu dihadapkan di antara Allah dan syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Kalau Allah berpaling darinya, maka syaitan akan mengambil dan menguasainya. Wa in tawallahu Allahu lam yaqdir alaihi syaitan. Tapi kalau Allah SWT yang melindunginya, Allah SWT yang mengambilnya, maka syaitan tidak akan mampu untuk menguasainya. Syaitan tidak akan mampu untuk menguasainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sal lidh-dhalimina badalan." Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semua para malaikat sujud kecuali iblis yang berasal dari bangsa jin. Dia fasik, tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian akan menjadikan iblis serta anak cucunya sebagai wali yang kalian dekati, yang kalian jadikan, yang kalian yakini sebagai pelindung, yang kalian ambil kebaikan dan manfaatnya? Apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak cucunya sebagai wali selain Allah? Padahal mereka jelas-jelas syaitan dan keturunannya itu adalah musuh bagi kalian. Sungguh amat buruk orang-orang zalim itu menjadikan atau mengambil ganti kebaikan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, firman Allah ini ya menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nenek moyang kalian, yaitu Adam. Allah tinggikan kedudukannya, Allah muliakan dia dari selainnya, sehingga malaikat-malaikat Allah saja diperintahkan untuk sujud kepada Adam, untuk memuliakan Adam. Para malaikat taat kepada perintah Allah. Tapi musuh Allah dan juga musuh kalian tidak mentaati perintah Allah, dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kalian setelah mengetahui hal ini, bahwasannya itu adalah musuh kalian yang tidak menghormati dan memuliakan kalian, kalian malah jadikan mereka sebagai wali buat kalian, yang kalian junjung, yang kalian ikuti, yang kalian dekat kepadanya, kalian berpaling dari Allah dan berpihak kepadanya, kalian taat kepadanya dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kalian lakukan itu? Fatuti'unahu fi maksiati wa tuwallawnahu fi khilafi mardati wa hum a'da aduwwin lakum fawalaitum aduwi wa qad amartukum bimu'adatih wa man wala a'da al-malik kana huwa a'da'uhu indahu sawa. Ya. Maka bagaimana mungkin kalian malah menjadikan mereka sebagai teman-teman, orang dekat yang kalian berpihak kepadanya, padahal mereka jelas musuh buat kalian. Dan barang siapa yang berpihak kepada musuh Allah, maka secara otomatis dia pun menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mahabbata wa ta'ata la tatimmu illa bimu'adat a'da'il muta' wa muwalat awliyaihi.
Karena yang namanya loyalitas, cinta, ketaatan, keberpihakan tidak akan terjadi kecuali dengan permusuhan kepada apa yang menjadi musuh yang kita berpihak kepadanya, dan mencintai apa yang menjadi kecintaan yang kita berpihak kepadanya. Kalau kita berpihak kepada Allah, loyal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai wali, maka konsekuensinya kita mencintai apa yang Allah cintai, ya, memuliakan apa yang Allah muliakan, dan melakukan apa yang Allah SWT cintai dan ridhai, ya, bukan sebaliknya, ya, mengaku berpihak kepada Allah SWT, loyal kepadanya, malah memberikan dukungan, memberikan keberpihakan, kecintaan kepada musuh-musuh Allah SWT. Ini tidak bakal terjadi. Ini nggak akan terjadi dengan apa yang ada pada diri seseorang dari kecintaan, loyalitas, dan keberpihakan kepada sesuatu, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, ya, orang yang atau di antara akibat buruk, dampak buruk daripada maksiat, maka akan terputus bagi seorang hamba sebab-sebab kebaikan, karena dengan kedurhakaannya itu dia telah berikan keberpihakannya, loyalitasnya kepada syaitan. Maka bagaimana mungkin Allah SWT akan menolongnya, membantunya, membimbingnya, sedangkan dia sendiri memberikan loyalitas keberpihakannya kepada syaitan dengan pelanggaran dosa dan maksiat yang dia lakukan itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara dampak buruknya. Kemudian yang ke-45, diantara dampak buruk dosa dan maksiat, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, annaha tamhaqul barakata umur. Dampak buruk dosa dan maksiat, dia menghapuskan keberkahan daripada umur yang ada pada diri seseorang. Wa barakata rizq, maksiat dosa juga menghapus, menghilangkan keberkahan dalam rezeki. Wa barakatal ilm, maksiat menghapus, menghilangkan keberkahan ilmu. Wa barakatal amal, menghilangkan keberkahan amal. Wa barakatat ta'ah, dan menghilangkan keberkahan dari ketaatan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adapun seorang yang hilang berkah umurnya dengan sebab dosa dan maksiatnya, karena perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan itu pastinya menghabiskan waktu dari umurnya, dan dia habiskan itu tanpa ada kebaikan yang dia capai, yang menghasilkan untuk dirinya. Maka kalau nggak ada kebaikan, berarti nggak ada keberkahan, pada dirinya dengan sebab dosa dan maksiat tersebut, ya. Adapun dia menghapus keberkahan rezeki, karena dosa dan maksiat itu, ya, dilakukan oleh seseorang dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada dirinya. Dan rezeki kalau dia dipergunakan untuk maksiat kepada Allah, maka nggak ada kebaikan di sana, nggak berkah rezeki tersebut. Adapun dia menghapus keberkahan ilmu, karena di antara keberkahan ilmu adalah rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu menunjukkan keberanian diri seseorang untuk melanggar Allah. Maka apa yang dia capai dari ilmu selama ini barokah dengan sebab kemaksiatan yang dia lakukan tersebut. Dan dia juga menghapuskan amal, karena dosa dan maksiat akhirnya menambah buruk dan memperburuk amal yang dilakukan oleh seorang dalam dosa dan maksiat tersebut, dan dia juga menghilangkan keberkahan daripada ketaatan. Walhasil, dosa dan maksiat itu menghapus, menghilangkan keberkahan atau dunia yang ada pada diri seseorang. Kemudian kata Imam, fala tajidu aqalla barakatin fi umri wa dini wa dunya miman asallah. Kalian tidak akan dapatkan orang yang paling sedikit berkahnya dalam agamanya, dalam dunianya, ya, dalam umurnya. Kalian tidak akan dapatkan yang paling sedikit berkahnya dari orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah secara keagamaan tidak berkah agamanya, karena dia beragama tidak membawanya kepada kebaikan. Dunianya tidak berkah karena maksiat membawa keburukan duniawiyah. Umurnya nggak berkah, umur yang diberikan kesempatan harusnya dia menimbun kebaikan, malah sebaliknya
hal-hal yang mendatangkan keburukan bagi dia dalam mengisi kehidupan ini, maka hilang keberkahan, berkurang keberkahan yang didapatkan oleh seseorang dengan sebab dosa dan maksiatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama walakin kadzabu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan bagi mereka dari bumi dan dari langit. Janji dari Allah. Kalau seorang istiqamah, kalau suatu penduduk negeri mendominasi keadaan mereka di atas nilai-nilai iman dan ketakwaan, Allah akan berkahi apa yang menjadi kehidupan mereka. Keberkahan itu akan nampak mereka dapatkan dari apa yang mereka olah dari bumi ini dan apa yang Allah turunkan dari langit. Janji dari Allah SWT. Ya, tapi ketika mereka tidak realisasikan hal tersebut, maka janji ini nggak ada. Bahkan bisa jadi malah sebaliknya, keberkahan itu Allah hilangkan. Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah menjelaskan kita sekalian, di antara kejadian di akhir zaman, ketika Allah bukakan lagi keberkahan di muka bumi ini, Nabi SAW menjelaskan sampai-sampai nanti satu buah delima itu bisa dimakan oleh belasan orang. Satu buah delima bisa dikonsumsi oleh belasan orang, karena saking berkah apa yang keluar dari bumi ketika itu menghidupi orang-orang yang ada di atasnya. Begitulah keberkahan, ya, yang sedikitnya mencukupkan, yang banyaknya melimpahkan anugerah kepada orang-orang yang menikmatinya dengan penuh kebaikan, ya. Kemudian Allah juga berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Kalaulah mereka istiqomah di atas jalan yang benar, kami akan berikan mereka air dari langit, air yang sangat banyak, yang penuh dengan keberkahan. Maka ayat-ayat yang seperti ini, ya, datang dari Alkitab dan Sunnah, memberikan petunjuk bagi kita sekalian bagaimana keberkahan dalam hidup memiliki keterkaitan atau berdampingan, beriringan, bersamaan dengan ketaatan dan keimanan yang ada pada diri seseorang, penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri. Ya, keberkahan itu akan Allah anugerahkan bagi mereka yang istiqamah di atas iman, di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim juga menegaskan kepada kita sekalian untuk kita pahami dengan baik. Yang namanya kelapangan keluasan itu tidak selalu diukur dengan banyaknya materi, dengan kuantitas. Beliau mengatakan seperti ini, walaisat si'atur rizqi wal amal bikathratihi. Luasnya rezeki dan amal tidak selalu atau bukan menjadi tolak ukurnya adalah dari sisi kuantitas. Wala tulul umur bikathratis syuhur wal a'wam, ya. Dan panjang umur yang sesungguhnya tidaklah selalu diukur dengan banyaknya bulan dan tahun yang dia lewati. Walakin si'atur rizki bil barakati fih. Tapi yang namanya luasnya rezeki adalah dengan berkahnya rezeki tersebut. Walaupun mungkin sedikit dari sisi nilai nominal materi, tapi yang sedikit itu mencukupi, menenangkan, membawa kepada kebahagiaan, menjauhi dari perbuatan maksiat, mendekatkan kepada ketaatan. Itulah keberkahan dalam rezeki. Ya, dan umur yang barokah bukanlah umur yang panjang dan lamanya hidup seseorang bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi bagaimana setiap bagian daripada isi kehidupan dari umur seseorang tersebut dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah SWT. Itulah umur yang barokah.
Ya, itulah umur yang barokah. Begitu juga dengan amal. Yang barokah itu nggak selalu dilihat dari banyaknya amal yang dilakukan, tapi bagaimana amal itu dilakukan bertepatan dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, berada pada kehalalan dan tidak melalaikan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam menegaskan keberkahan itu tidak selalu diukur dengan banyaknya sesuatu, kuantitas sesuatu yang didapatkan, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam mengatakan, wa qad taqaddama anna umral abdi huwa muddatu hayati. Sungguh telah berlalu penjelasan bahwasanya umur seseorang, ya, adalah lamanya orang tersebut di dalam hidupnya. Wala hayata liman a'rada 'anillah washtaghala bighairihi. Dan sesungguhnya tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan sibuk dengan selain Allah. Hakikat hidupnya seorang ketika dia itu mendekat kepada Allah, menyibukkan diri dengan apa yang Allah wajibkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hamba yang hidup. Ya. Bukanlah lamanya dia hidup, tapi kosong daripada kebaikan dan kedekatan serta ibadah kepada Allah, ya. Bal hayatul bahaim khairun min hayati. Orang yang berpaling dari Allah dan sibuk dengan selain Allah, bahkan hewan ternak lebih baik kehidupannya dari mereka, ya. Kenapa demikian? Kata Al-Imam, fa inna hayatal insan bihayati qalbihi wa ruhih. Karena esensi dari kehidupan manusia adalah kehidupan ruh dan hatinya, bukan sekedar fisik yang kuat, fisik yang sehat, lama, panjang umur dari bulan dan tahun yang dia lalui. Bukan itu. Karena kehidupan yang hakiki dari seorang anak manusia adalah hidup hati dan ruhnya. Karena kalau hanya sekedar hitungannya adalah lamanya bulan dan tahun yang dia lalui, apa bedanya, apa spesialnya dia dari haiwan? Bahkan tidak sedikit haiwan yang umurnya lebih panjang dari manusia, ya. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdah. Dan hati tidak akan pernah menjadi hidup kecuali hati yang dipenuhi dengan kecintaan, ibadah, ketundukan, dan mengenal Allah sebenar-benar pengenalan. Selalu kembali kepada Allah, tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, nyaman dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak memiliki hal ini dalam kehidupan dia, maka dia telah kehilangan seluruh kebaikan. Dan kalau apa yang kehilangan itu diganti dengan dunia, dengan apa yang ada di dunia, tidak akan pernah ada yang menggantikan. Inilah sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih menyamankan, lebih menenangkan dari dunia dan isinya, yaitu kecintaan kepada Allah, merendah kepada Allah, tunduk taat kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tenang di dalam mengingatnya, beribadah kepada Allah. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dan barang siapa yang kehilangan hal ini pada dirinya, sehingga kenyataan yang sesungguhnya, kalau kita dihadapkan dunia dan isinya serta dengan 2 rakaat salat subuh, yang lebih baik dari dunia dan isinya ini adalah 2 rakaat sebelum salat subuh, qobliyah subuh, itu lebih baik. Itu salat sunatnya, gimana salat wajibnya? Menunjukkan bagaimana kenikmatan agama, kenikmatan yang mengisi hati dari ketundukan, ketaatan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun dari materi dunia dan isinya, ya. Maka barang siapa yang kehilangan hal ini dalam hidupnya, dia sesungguhnya kehilangan segala-galanya dan tidak akan pernah bisa ada gantinya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam kembali menegaskan, wa innama kanat maksiyatullah sababan limahqi barakatir rizq wal ajal, lianna syaitan muwakkalun biha wa bi ashabiha fasultanuhu alaihim wa hawalatuhu ala hadha diwan
wa ahlihi wa ashabihi wa kullu syai'in yattasilu bihi syaitan wa yuqarinuhu fa barakatuhu mamhuqah. Wa lihadza syuri'a dzikru ismillah indal akal wa syurb wal lubs wal ruqub wal jima' lima fi muqaranati ismillah minal barakah wa dzikri ismihi yutridu syaitan fatahsulul barakatu wala mu'aridha lahu wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'ah fa inna rabba huwa alladhi yubarik wahdah wal barakah kulluha min wa kullu man nusiba ilaihi mubarak fa kalamuhu mubarak wa rasuluhu mubarak wa abduhul mu'min an-nafi' li khalqihi mubarak wa baituhul haram mubarak wa kinanatuhu min ardihi wa hiya syam ardul barakah wa wasfaha bil barakah fi sitti ayatin min kitabih fala mubarika illa huwa wahdah wala mubarak illa manusiba ilaih a'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridah wa illa fal qaun kulluhu mansubun ila rububiyatihi wa khalqihi wa kullu ma ba'ada min nafsihi minal a'yan wal aqwal wal a'mal fala barakata fi wala khaira fi wa kullu ma kana qariban min dzalika fa fihi minal barakati ala hasbi qurbihi min. Al-Imam menjelaskan bahwasannya maksiat ini menjadi sebab hapus dan hilangnya keberkahan dalam rezeki dan ajal, karena syaitan itu diwakilkan ya kepada rezeki, ajal dan juga pemiliknya. Ini syaitan mengganggu, menggoda, menyesatkan ya dengan apa yang ada di hadapan seorang dari hartanya ya, rezeki yang ada pada dirinya dan juga pemiliknya ya. Dan syaitan akan menguasai orang tersebut ketika orang tersebut berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap segala sesuatu yang terikat bersambung dengan syaitan, syaitan mendampinginya, syaitan bersamanya, maka keberkahannya itu pasti hilang. Sesuatu yang diiringi, didampingi oleh syaitan, keberkahannya pasti hilang. Ya, kemudian kata Imam, oleh sebab itulah dalam syariat ini kita diajarkan untuk menyebut nama Allah untuk setiap kegiatan yang kita lakukan, terutama apa yang banyak dan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Di antaranya makan, minum, memakai pakaian, naik kendaraan, melakukan hubungan suami istri. Disyariatkan dalam agama ini untuk kita menyebut nama Allah sebelum kita melakukannya, karena dengan mengiringi perbuatan tersebut dengan nama Allah, disitulah akan tercipta kebaikan, akan mengusir syaitan dan akan mendatangkan keberkahan ya. Sehingga dengan terusirnya syaitan tidak ada yang mengganggu dan mengurangi dari keberkahan tersebut. Dan setiap segala sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah, maka keberkahannya pasti akan hilang dan lenyap. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi barokah. Dialah yang Maha Esa, pemilik barokah dan yang memberi serta mengatur keberkahan ini. Semua keberkahan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka sesuatu itu pasti diberkahi. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala berkah, Rasul Allah berkah, hamba Allah yang beriman yang bermanfaat bagi orang banyak itu berkah, diberkahi oleh Allah. Baitullahil Haram itu adalah rumah yang barokah ya. Kemudian tanah Syam, tanah yang barokah ya. Kemudian kata Imam, tidak ada yang memberkahi sejatinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang diberkahi kecuali apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disandarkan kepada penghambaan diri kepada Allah, disandarkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut namanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kedekatan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan mendatangkan keberkahan. Tapi sebaliknya ya, kalau itu tidak ada, maka ini akan menghilangkan dan menghapuskan keberkahan dari apa yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan dunia yang fana ini. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam menjelaskan juga di sini, sedikit beliau memanjangkan tentang masalah ini. Lawan dari berkah adalah laknat. Lawan dari berkah adalah laknat. Suatu permukaan bumi yang dilaknat oleh Allah,
atau suatu pribadi yang dilaknat oleh Allah, perbuatan yang dilaknat oleh Allah, itu adalah sesuatu yang paling jauh dari kebaikan dan keberkahan. Panah yang terlaknat, hamba yang terlaknat, amal yang terlaknat, pasti akan jauh dari kebaikan dan keberkahan. Yang terlaknat diantaranya dari pribadi iblis laknatullah alaih, ya, iblis laknatullah alaih. Amal-amal yang terlaknat itu banyak keterangan dari Nabi SAW, ya, seperti yang bertato dan minta ditato, itu akan jauh dari kebaikan-kebaikan. Orang yang mentato dan minta ditato, ya, maka lawan dari berkah adalah laknat, ya. Dan setiap yang berhubung dengan laknat, ya, maka pasti akan jauh dari keberkahan, ya. Dan Allah telah melaknat musuhnya dan musuh hamba-hambanya, yaitu iblis, ya. Maka jadilah iblis hamba yang paling jauh dari kebaikan, jauh dari Allah, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Famin hahuna, dari ini semua, kana lil ma'asi a'dhamu ta'tsirin fi mahqil barakah. Dari ini semua kita menjadi jelas maksiat memiliki andil, kontribusi besar mempengaruhi hilangnya keberkahan seseorang pada umurnya, rezekinya, ilmunya dan amalnya. Setiap waktu yang diisi dengan maksiat kepada Allah atau harta yang dipergunakan untuk maksiat kepada Allah, badan, kedudukan, ilmu, amal yang semuanya dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua pasti tidak kembali kepada seorang kecuali keburukan dan jauh dia dari kebaikan. Walihadza faminan nas man ya'ishu fi hadhihi ad-dar mi'ata sanatin aw nahwaha wa yakunu umruhu la yablugh asyra sinin aw nahwaha, kama anna minhum man yamlik al-qanatir al-muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wa yakunu maluhu fil haqiqati la yablughu alfa dirhamin aw nahwaha wa kadza al-jah wal ilm. Oleh sebab itulah, ya, bisa saja terjadi ada di antara manusia yang mungkin umurnya panjang, tapi hakikat umurnya mungkin hanya beberapa tahun. Karena banyak dari bagian waktu dan umurnya itu justru dia bergulat dan diisi dengan keburukan. Jadi hakikat umur sejati dia hanya puluhan tahun saja, belasan tahun yang dia lakukan dengan kebaikan, karena sisanya keburukan. Ada di antara seorang yang memiliki harta yang berlimpah dari emas dan perak, padahal mungkin yang dia miliki sesungguhnya hanyalah 1000 dirham. Sedikit saja dari harta yang berlimpah itu, karena 1000 dirham itulah yang bermanfaat, yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kehormatan, begitu dengan ilmu. Ada orang yang mungkin memiliki ilmu yang sangat banyak, ya, ilmu yang sangat banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala hapuskan keberkahannya, sehingga apa yang ada pada dirinya dari ilmu itu tidak membawa kebaikan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa mawala wa alimun au muta'allim. Dunia ini, kata Nabi, semuanya terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali hal-hal yang berkaitan dengan mengingat Allah, kecuali mengingat Allah dan yang berkaitan dengannya, kecuali orang alim dan orang-orang yang belajar. Maka ini yang dikecualikan, dijauhi daripada laknat, yaitu apa-apa yang berkait dengan mengingat Allah, ya, beribadah kepadanya, dan juga orang alim yang mengajarkan, yang mempelajari, mendalami agama Allah SWT, dan orang-orang yang belajar. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan keberkahan dan lawannya yang ada pada diri seseorang dalam ilmunya, amalnya, kedudukannya, kehormatannya dan seterusnya. Dan maksiat itu akan menghilangkan keberkahan apa yang ada pada diri seseorang dari kegiatan dan bagian kehidupannya. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan 6. Wa min uqubatiha, di antara dampak buruk dosa dan maksiat, annaha taj'alu sahibaha minas siflah ba'da an kana muhayyaan li an yakuna minal ilyah. Dosa dan maksiat itu menjadikan seorang menjadi rendah dan hina, padahal sebelumnya mungkin dia menjadi orang yang berada pada kemuliaan, ya, atau berada pada jalur kemuliaan, ketinggian. Tapi dengan sebab dosa dan maksiatnya ini, akhirnya dia tergelincir
masuk ke dalam jurang kehinaan dan kehinaan dan kejelekan, ya, dzul was-saghar. Kemudian kata Imam, fa innallaha khalaqa khalqahu qismain, illiyah wa siflah. Illiyah wa siflah. Karena sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya menjadi dua bagian, kemuliaan, tinggian, dan kerendahan. Wa ja'ala illiyin mustaqirru al-ilyah. Dan Allah jadikan illiyin tempat, ya, menyimpan sesuatu yang tinggi dan mulia. Makanya Allah berfirman, inna kitabal abrar lafi illiyin. Catatan orang-orang yang banyak bakti disimpan, diletakkan di illiyin, ya, tempat yang tinggi. Wa asfala safilin mustaqarra siflah. Dan kerendahan yang paling rendah itulah tempat sesuatu atau setiap segala sesuatu yang rendah dan hina, ya. Wa ja'ala ahla ta'atihi al-a'lain fid dunya wal akhirah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang taat, orang yang tinggi dan mulia di dunia dan di akhirat. Dan Allah jadikan orang-orang yang bermaksiat mendapatkan kerendahan dan kehinahan serendah-rendahnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah juga menjadikan orang yang taat sebagai hambanya yang paling mulia, dan orang yang ahli maksiat adalah orang yang paling hina, makhluk yang paling hina di hadapan Allah SWT. Dan Allah menjadikan kemuliaan bagi yang taat, kerendahan dan kehinaan bagi mereka yang menyelisihi, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilad dhullu was-sagharu ala man khalafa amri. Dan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi setiap mereka yang menyelisihi perintahku. Maka kata Imam Al-Qayyim, tidak ada suatu amal seorang hamba di mana amal itu adalah amal yang merupakan maksiat kepada Allah, melainkan akan merendahkan seseorang kepada kedudukan yang rendah, ya, dan senantiasa dia turun dan lebih rendah lagi ketika maksiat itu terus dilakukan dan meningkat dia amalkan. Sebaliknya ketaatan tidak membawa kepada seorang kecuali meninggikan derajatnya. Semakin ketaatan itu dilakukan terus menerus dengan penuh istiqamah, maka akan meninggikan orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin terkadang pada diri seorang hamba terkumpul keadaan-keadaan yang kadang dia menurun, ya, menjadi rendah, dan kadang dia menaik menjadi tinggi. Dan ini kebanyakan keadaan manusia, ya. Maka kalau seperti ini keadaannya, kita harus memperhatikan keadaan diri kita ketika menurun menuju kerendahan dan kehinaannya, untuk tidak kita terlena, dan segera sadar dan bangkit untuk kembali menanjak dan memperoleh kemuliaan dari Allah, ya. Dan kalau kita sudah berada pada kemuliaan itu, pertahankan dan terus meminta pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, tapi perlu dipahamkan dengan baik juga sebagai nasihat. Terkadang ada satu perbuatan yang bukan hanya merendahkan seseorang satu tingkat, tapi merendahkan seorang ke dasar yang paling dalam tanpa dia sadari. Makanya jangan pernah meremehkan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat bukan hanya menurunkan derajat tingkatan seorang, merendahkannya, tapi kerendahan itu kadang terjadi bukan satu atau dua tingkat saja, tapi berpuluh-puluh tingkat, bahkan pada kedalaman yang paling dalam. Nabi yang mulia SAW bersabda, innal abda la yatakallam bil kalimati la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak peduli dan mengabaikan, dan tidak menghitung-hitung kalimat itu dianggap biasa. Tapi dengan sebab kalimat itu dia jadi tenggelam di dalam neraka, ya, sejauh timur dan barat. Yang dalamnya sejauh timur dan barat. Ya, padahal ucapan itu tadinya dianggap biasa saja, dia tidak memperhitungkannya dengan baik. Tapi justru itu sesuatu yang menenggelamkannya dengan
ketenggelaman yang sangat dalam dan jauh. Jadi hadirin dimulakan subhanahu wa ta'ala, ya, turunnya seseorang menuju kerendahan dan kehinaan nggak selalu satu tingkat, tapi bisa langsung ke dalam bagian yang paling dalam, yang paling rendah, yang paling hina. Makanya hendaknya kita perhatikan, ya, kita perhatikan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim selanjutnya meluaskan penjelasan di sini terkait dengan kemuliaan dan kerendahan yang didapatkan oleh seorang dengan sebab ketaatan atau kemaksiatannya, yang itu dapat terjadi dengan tingkatan-tingkatan sesuai dengan kadar maksiat dan kadar ketaatan yang dilakukannya, ya. Ada ketaatan yang meningkatkan, ya, dengan tingkatan yang besar, ada kurang dari itu, begitu juga dengan maksiat, ya. Sehingga beliau diantaranya menjelaskan sampai-sampai ada ketaatan, contohnya taubat, itu meningkatkan derajat seseorang jadi melesat tinggi sekali, ya, melebihi ketaatan-ketaatan lain yang biasa. Itu bisa terjadi seperti itu. Sama juga dengan keburukan, bukan hanya menurunkan, menjadikan hina dan turun dan rendah seseorang di hadapan Allah satu langkah, satu tangga ke bawah, tapi bisa menjadikannya turun drastis sampai ke kedalaman hanya Allah SWT yang mengetahuinya, ya. Kemudian beliau melebarkan permasalahan atau penjelasan tentang hal ini dalam kitab beliau ini, ya. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan di sini poin yang ke-47 di antara dampak buruk dosa dan maksiat. Annaha tujarri 'alal 'abdi ma lam yakun yatajarra 'alaihi min asnafil makhluqat. Dosa dan maksiat itu akhirnya membukakan lubang, peluang masuknya orang-orang atau beraninya orang-orang manusia yang lain untuk merendahkan dan menghinakan orang yang berkubang dalam maksiat itu. Orang-orang yang tadinya mungkin tidak memberanikan diri, tapi dengan sebab dosa dan maksiat seseorang terbuka lebar lubang dan terbuka pintu, akhirnya mereka memberanikan diri untuk menjatuhkan orang tersebut, ya, dari berbagai macam makhluk, ya. Yang pertama tentunya fatajtari alaihi syayatin bil adza wal igwa wal waswasa wa takhwif wa tahzin. Yang pertama tentunya syaitan. Dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh seseorang, akhirnya terbuka pintu dan peluang mereka untuk bisa mempengaruhi, memberi waswas dan menguasai hamba tersebut, ya. Wa insaihi ma bihi maslahatu fi dzikrihi wa madaratuhu fi nisyanihi, ya. Sehingga syaitan, ya, menjadikan dia lupa apa-apa yang bermanfaat baginya, dan justru dia malah terus-menerus melakukan hal-hal yang mendatangkan mudarat dalam keadaan dia lalai dan lupa. Itu adalah buruk buat dia. Maka syaitan akhirnya terbuka peluang untuk memberikan waswas, menguasai, ya, seorang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, ya. Berkata sebagian orang-orang salaf terdulu, Inilah a'sillah fa'arif dzalika fi khuluqi imraati wa dabbati. Sungguh aku pernah berbuat maksiat dan aku tahu dampaknya dari sikap yang kudapatkan dari istri atau kendaraanku. Jadi orang soleh terdahulu bahkan sampai mereka melihat keburukan yang mereka dapatkan dari istrinya, keburukan yang mereka dapatkan dari kendaraannya yang tidak nyaman, itu dampak buruk ketika mereka dahulu bermaksiat kepada Allah SWT. Sehingga akhirnya Allah membukakan pintu makhluk-makhluk tersebut untuk menimpakan keburukan, berbuat buruk kepada dirinya, ya. Sehingga istrinya menjadi kurang ajar, sehingga kendaraannya pun enggan untuk ditunggangi dan jinak kepada pemiliknya.
Dan ini bisa saja terjadi pada diri seseorang menjadi dampak dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ini dapat kita berbuat dosa dan maksiat, jangan cuma mengkhawatirkan keburukan yang datang ya langsung begitu saja kepada kita sekalian, tapi juga khawatirkanlah keburukan yang bisa saja datang dari apa yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang harusnya memperlakukan kita dengan baik, yang seharusnya menjadi pelayan yang melayani kita, berkhidmat kepada kita, tapi karena kitanya yang dipenuhi dosa dan maksiat, akhirnya Allah SWT ya membalikan hati mereka yang harusnya berkhidmat, yang harusnya jinak kepada kita, justru malah menampakkan keburukannya dan melakukan keburukan kepada diri kita. Itu adalah diantara akibat dosa kita kemungkinannya. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita menyalahkan orang lain yang memperlakukan kita dengan buruk, maka marilah kita koreksi diri kita. Mungkin kita yang paling banyak dosanya, sehingga Allah SWT kuasakan mereka, bukakan kesempatan bagi mereka, menimpakan buruknya bagi kita. Karena kita yang sudah berbuat maksiat. Karena diantara dampak buruk perbuatan maksiat, apa yang kita dapatkan keburukannya dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari pemimpin yang memimpin kita. Allah berfirman, "Kadzalika nuwalli adh-dhalimina ba'dhum." Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang zalim memimpin orang zalim yang lainnya akibat dosa yang mereka lakukan. Jadi sebelum kita menunjuk hidung orang lain, ketika kita mendapatkan keburukan dari orang lain itu, maka koreksi dulu diri kita. Mungkin itu akibat buruk dari dosa kita, sehingga Allah menguasakan orang zalim itu menimpakan atau melakukan keburukan kepada kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, yang ke-48, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, di antara dampak buruk dosa dan maksiat, annaha takhunu al-abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi, fa inna kulla ahadin yahtaj ila ma'rifati ma yanfa'uh wa ma yadurruh fi ma'ashih wa ma'adih, wa alamun nas a'rafuhum bidzalika ala tafsil, wa aqwahum wa aqyasuhum man qawiya ala nafsihi wa iradatihi fasta'malaha fi ma yanfa'uhu wa kaffaha amma yadurruh, wa fi dzalika tafawatat ma'arifun nas wa himamuhum wa manaziluhum, fa'arafuhum man kana 'arifan bi asbabis sa'ada wasyaqawah, wa arsyaduhum man athara hadza ala hadhihi ala hadhihi, kama anna asfahahum man akasal amr. Wal ma'asi takhunul abda ahwaja ma kana ila nafsihi fi tahsili hadzal ilm wa itharil hadh al ashraf al ghali ad daim ala hadhil khasis al adna al munqati, fatahjabuhu ad dunub an kamali hadzal ilm wa istighali bima huwa aula bih wa anfa'u lahu fid daraini. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى تخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدع ولزمه قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبها، فأراد له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج فدهمه العدو وظفر به. Kata Imam Al-Qayyim, di antara dampak buruk dosa dan maksiat itu dapat mengakibatkan, ya, atau dapat menjadi pengkhianat, ya, yang mengkhianati seorang pelaku maksiat di saat atau pada keadaan yang dia butuhkan kebaikan ketika itu, ya. Ketika dia butuhkan kebaikan dengan sebab dosa dan maksiatnya, maka dosa dan maksiat itu mengkhianati sehingga melemahkan kebaikan itu untuk dia dapatkan, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam menjelaskan, tidak ada setiap orang kecuali butuh untuk mengetahui apa yang bermanfaat baginya dan mudarat di dunia dan akhiratnya. Gak ada di antara kita kecuali butuh pengetahuan apa yang mendatangkan kebaikan dan
yang mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Manusia yang paling alim adalah yang paling tahu apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang membawa kepada keburukan secara rinci. Itu manusia yang paling alim, ya. Manusia yang paling kuat, yang paling cerdas adalah yang memiliki keinginan keras, ya. Keinginan keras sehingga mempergunakan keinginan tersebut untuk meraih apa-apa yang bermanfaat dan menjauh dari apa-apa yang mudarat. Dan manusia dalam keinginan dan tekadnya ini bertingkat-tingkat, ya. Orang yang paling arif di antara mereka adalah orang yang paling tahu sebab-sebab yang membawa kebaikan dan sebab-sebab yang membawa kepada keburukan. Orang yang paling cerdas di atas petunjuk adalah orang yang mendahulukan kebaikan daripada keburukan, dan orang yang paling bodoh yang melakukan hal yang sebaliknya. Nah, maksiat itu dapat mengkhianati seorang hamba pada satu keadaan yang sangat dia butuhkan dari ilmu, ya. Dia ketika membutuhkan ilmu, karena dengan sebab maksiatnya ilmu itu hilang, dia tertutupi dari ilmu, akhirnya dia malah mendapatkan keburukan, ya. Ilmu yang ada pada diri seseorang akhirnya akan membawa diri orang tersebut untuk lebih mengedepankan hal-hal yang mulia, kenikmatan yang selamanya, yang hakiki, daripada kenikmatan yang sementara, apalagi sesuatu itu adalah hina dan terputus. Dosa dan maksiat itu akan menghalangi seorang dari kesempurnaan ilmu yang seperti ini. Jadi ilmu yang ada pada diri seseorang akan membawa seorang itu mengedepankan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhi yang mudarat. Maksiat itu menghalangi orang tersebut untuk bisa melakukan hal tadi, ya. Yang akhirnya dia sibuk dengan sesuatu yang gak bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat sehingga dia rugi dunia akhirat. Dan kalau dia mengalami keadaan yang buruk, butuh untuk selamat dari keburukan tersebut, hatinya, jiwanya, anggota badannya akhirnya mengkhianatinya. Ya, akhirnya mengkhianatinya. Yani nggak ada respon, hilang, tertutup, lenyap dengan sebab dosa dan maksiat itu. Ketika dia berada pada kubangan maksiat, dia butuh bangkit di kubangan maksiat itu, tapi tekadnya hilang, keinginannya hilang, semangatnya hilang dengan sebab tumpukan maksiat yang menutup tekad-tekad itu semua. Sehingga maksiat itu mengkhianati orang tersebut di saat-saat dia butuh kebaikan untuk dia lakukan, ya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qayyim memberikan permisalan. Permisalannya itu, ya, keadaannya seperti seorang yang punya pedang, yang pedang ini sudah tajam, terhunus, ya, tapi pedang ini ada di sarungnya, di dalam sarung. Ketika pedang ini dibutuhkan, peperangan berlangsung, berada di hadapan musuh. Ketika orang ini ingin mencabut pedangnya nggak bisa tercabut, lengket di sarungnya. Karena keterlambatan ini akhirnya musuh keburu memenggal kepalanya. Padahal pedang itu tadinya udah dipersiapkan, sudah diasah, sudah begitu tajamnya, dimasukin ke dalam sarung. Ketika saat dibutuhkan, akhirnya dia nggak bisa memanfaatkan, tapi dia keburu binasa oleh musuhnya. Ini permisalan, kata Imam Al-Qayyim, bagi orang-orang yang dia punya ilmu, dia tahu ini buruk dan seterusnya, dia itu jelek dan seterusnya, tapi karena dia melumuri dirinya dengan maksiat, pada saat-saat dia butuh untuk sadar dan bangkit dari maksiat tersebut, dirinya tidak mendukung, jiwanya tidak mendukung, badannya tidak mendukung, hatinya tidak mendukung, karena semuanya tertutup, terhalangi, ya, dengan sebab maksiat yang menumpuk itu. Itulah maksiat mengkhianati orang pelakunya, sehingga dia seperti berada dalam katak, dalam tempurung yang nggak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima apa yang diperlakukan kepadanya, padahal dia ingin kebebasannya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya. Ini permisalan yang sangat menarik sekali
yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka bagaimana kalau kita sedang dalam keadaan butuh untuk bangkit, mendahulukan iman di saat-saat di akhir hayat kita, dan ternyata diri ini tidak mendukung, ternyata maksiat-maksiat yang selama ini menumpuk justru memendamkan diri kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa mengucapkan kebaikan, sehingga akhirnya kita menjadi lemah dan menutup dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Kita mohon kepada Allah diri yang penuh dengan kelemahan ini, agar Allah SWT membimbing kita, memberikan kemudahan bagi kita dalam setiap kebaikan dan takwa, memberikan rasa takut bagi kita dari bermaksiat kepada Allah SWT, dan menjadikan kepada kita sekalian keberkahan dari kebaikan yang Allah mudahkan. Dan kita memohon dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi untuk mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita pada apa yang Allah cintai dan ridhoi, karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan dan tidak ada kita bisa untuk berada pada kebaikan kecuali apa yang Allah mudahkan kepada kita sekalian, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya memberikan contoh-contoh di sini, ya, bagaimana maksiat itu akhirnya mengkhianati seseorang di saat-saat dia butuh kebaikan, ketegaran, kekokohan dalam menghadapi ujian yang ada di hadapannya. Di antaranya adalah ketika dalam keadaan sakaratul maut, ya, ketika dia hendak berpulang, ya, atau masuk ke dalam gerbang kematian, bagaimana akhirnya hatinya dan lisannya mengkhianatinya, ya, nggak bisa dia ucapkan kalimat syahadat, nggak bisa dia kokohkan hatinya karena sudah diselimuti dengan kemaksiatan, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di sini contoh-contoh bahwasanya ada orang-orang di akhir hayatnya dibimbing untuk membaca la ilaha illallah, dia hanya mengatakan la astati an aqulaha, apa-apa saya nggak sanggup mengucapkannya. Ada lagi yang dikatakan kepada mereka menjelang kematiannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia hanya menjawab, ya, syahrikh, ya, ghalabtuka thumma qada, ya, ini adalah nama-nama prajurit dan apa yang ada di meja atau papan catur, ya, skak, ya, dan seterusnya, ya, itu disuruh ucapin la ilaha illallah, dia malah ngucapin hal yang seperti ini dari apa yang menjadi kebiasaannya, menghabiskan seluruh pikirannya di papan catur, ya, nauzubillah, ya. Kemudian akhirnya dia mati dalam keadaan itu. Ada lagi yang disuruh ngucapin la ilaha illallah, dia malah bernyanyi, taktina, ya, dan seterusnya dari irama-irama yang dia ucapkan, ya, karena ini yang mendominasi apa yang menjadi kehidupannya. Dan begitu seterusnya, banyak sekali contoh-contoh, dan ini fakta dan kenyataan, ya. Akhir hayat seseorang mengungkap jati diri orang tersebut yang mendominasi keadaan dirinya. Na'udzubillah, nas'alullah wassalamatu wal afiyah, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan siang hari yang mulia ini, sedikit, ya, kembali mengingatkan bagi sekalian akan dampak buruk dosa dan maksiat yang sangat berat yang kita takut kepada Allah SWT. Dampak buruk ini menimpa kita karena tentunya diri ini masih banyak keburukan, kekurangan, dosa dan maksiatnya. Kalaulah Allah SWT tidak mengampuni kita, tentu kita menjadi orang yang celaka. Dan kita memohon Allah SWT dengan ampunannya, karunia-Nya, anugerahnya, keberkahannya, kebaikannya, nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, untuk mengasihi kita sekalian, untuk berlembut kepada kita sekalian, mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita dalam kebaikan sampai akhir hayat kita,
Sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian kemampuannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.